Baik, tersisa pertanyaan apakah setan bisa kentut? Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya riwayat terkait dengan setan itu kentut itu tidak benar. Pendapat ini lemah. Bahkan pendapat ini dilontarkan oleh sebagian kalangan yang tidak suka dengan Abu Hurairah dan tidak suka dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya setan itu bisa kentut. Dan di antara dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma'al adzan." Nabi kita mengatakan jika adzan dikumandangkan, maka yang namanya setan itu dia lari menjauh, bahkan kemudian dia mengeluarkan kentut, dia mengeluarkan suara kentut. Dan kata-kata durat ini kentut yang memang bunyi, sehingga kemudian dengan dia lari menjauh dan kemudian diiringi dengan kentut agar dia tidak mendengar suara azan. Yang kemudian Nabi menyatakan fa'idha thuwiba biha adbar. Jadi ketika kemudian azan sudah selesai, dia kembali. Yang kemudian ketika dikumandangkan iqamah, dia lari lagi. Dan ketika iqamah itu selesai, kemudian dia datang. Ya, dia datang kembali untuk menggoda manusia, seorang hamba yang salat, yang kemudian dia mengingatkan perkara ini, perkara itu yang tadinya dia tidak ingat, tapi kemudian dia bisa mengingatnya kembali. Maka hadis ini diletakkan tentunya terkait dengan permasalahan sujud sahwi, dan ketika seseorang lupa sudah berapa rakaat, apakah sudah 3 rakaat ataukah kemudian 4 rakaat, maka Nabi menyatakan fal yasjud sajadataini wa huwa jalis. Maka hendaknya dia melakukan sujud, yaitu sujud sahwi, ya, dengan 2 kali sujud dan dilakukan dalam keadaan atau sambil duduk. Maka jelas dari hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan setan itu kentut. Dan hal ini tentunya juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam Sahih Muslim yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian muncul pertanyaan, yang kentut itu apakah semua setan? Dalam arti yang mendengar adzan itu apakah semua setan? Maka di antara pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan setan yang kentut itu adalah syayatin, yaitu iblis. Karena iblis juga dalam Al-Quran di beberapa tempat disebut dengan kata-kata asyaitan, menggunakan redaksi atau lafaz asyaitan. Tapi yang dimaksud adalah iblis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan setan itu lari dan kentut adalah semua setan. Dan pendapat yang ketiga adalah yang menyatakan bahwasanya yang kentut itu, yang lari tadi itu adalah setan yang kemudian yamin marodati syayatin, yaitu setan-setan yang benar-benar kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, setan yang membangkang. Dan pendapat yang lain adalah yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud dalam sabda Nabi tadi, bahwasanya kemudian setan itu lari terkentut-kentut ketika dikumandangkan adzan, kemudian datang lagi untuk menggoda manusia, dan ketika iqamah kemudian lari lagi. Ini adalah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ada salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As. Dia datang kepada Rasul, mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan inna syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qiraati yulbisuha alayya.
"Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu menghalangi aku, mengganggu aku terkait dengan salatku, terkait dengan bacaanku." Ya, sehingga apa? Terkait dengan rakaatnya dan bacaannya kemudian menjadi kacau. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab." Nabi mengatakan bahwasanya setan yang mengganggu tadi itu namanya adalah khanzab. Maka khanzab ini adalah setan khusus yang mengganggu manusia ketika sedang salat. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watful ala yasarik thalathan. Fa fa'altu fa adhabahu Allahu anni. Maka Nabi kemudian mengajarkan, jika kamu merasakan kedatangan dia, ya kehadiran dia, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca ta'awudz, dan itu kemudian meludah, ya tentunya dengan ludah yang kering. Ya, tiupan yang ke sebelah kiri, ya tapi tidak diiringi dengan ludah, tapi sekedar tiupan. Maka tiuplah ke sebelah kiri, ludahlah ke sebelah kiri 3 kali, dan ketika aku melakukan, kata Utsman bin Abil As, ketika aku melakukannya, maka hal itu, bisikan itu, ya gangguan itu, kemudian Allah hilangkan. Maka menurut pendapat yang tadi, bahwasanya ketika adzan dikumandangkan syaitan lari, ketika iqamah kemudian syaitan lari dan sambil terkentut-kentut, dan ketika kemudian selesai adzan, ketika selesai iqamah dan sholat didirikan, kemudian setan kembali lagi menggoda manusia sehingga lupa akan jumlah rakaatnya, maka dijabarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, yaitu dalam bab at-ta'awudz min syaitanil waswasah fis shalah, yaitu bab berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya, dari setan yang suka berbisik, yang suka mengganggu ketika sedang salat. Maka jelas hadirin sekalian, ya ada yang mengatakan yang kentut dan lari itu adalah iblis, yang kedua adalah seluruh setan, yang ketiga adalah setan yang kemudian dia benar-benar durhaka kepada Allah, yang kemudian yang keempat adalah yang bernama khanzab, yang khusus datang untuk menggoda manusia. Terlepas dari perbedaan itu, maka jelas dalam hadis ini digambarkan dengan setan itu kentut. Hanya kita tidak usah mempertanyakan kentutnya bagaimana, bunyinya bagaimana, ya warnanya bagaimana. Toh pada akhirnya kita juga tidak bisa melihat setan. Ya, setan tidak bisa kita lihat, walaupun mereka bisa melihat kita. Perbedaan terkait dengan yang dimaksud dengan setan ini mirip dengan perbedaan ketika datang bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Apakah semua setan dibelenggu? Terjadi khilaf. Terjadi perbedaan di antara para ulama, ya sebagaimana dijelaskan dan dijabarkan banyak oleh para ulama hadis, baik Ibnu Hajar maupun Imam Qurtubi, yang jelas ada perbedaan. Di antara pendapat-pendapat yang ada, yang kemudian hadirin sekalian adalah terkait dengan apakah setan itu kentut dengan sengaja. Maka pendapat yang pertama mengatakan iya, setan itu kentut dengan sengaja. Apa tujuannya? Yang pertama, agar tidak mendengar suara adzan, sesuai dengan zahir hadis tadi, hatta la yasma'al adzan.